Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Tabipun merupakan salam adat masyarakat Lampung yang mengandung makna hormat, keramahan, serta juga persaudaraan. Perkenalkan, nama saya Fitri Juliana Sanjaya, SIPMA, dosen program studi hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Di lingkungan akademik, mahasiswa lebih akrab memanggil saya Yunda. Dalam budaya masyarakat Lampung, Yunda merupakan sapaan yang berarti kakak perempuan sebagai bentuk penghormatan sekaligus kedekatan. Bagi saya, panggilan tersebut mencerminkan hubungan pembelajaran yang humanis di mana dosen tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pendamping fasilitator serta mentor yang mendukung perkembangan akademik maupun karakter mahasiswa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, khususnya pada bidang pendidikan dan pembelajaran melalui mata kuliah Industri Kreatif dan Pariwisata yang saya ampu. Mata kuliah Industri Kreatif dan Pariwisata dengan kode mata kuliah HIN 625325 merupakan mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai perkembangan industri kreatif dan pariwisata sebagai sektor strategis dalam dinamika global melalui perspektif hubungan internasional. Mata kuliah ini mengintegrasikan kajian politik, ekonomi, sosial, budaya, diplomasi, tata kelola global, serta pembangunan berkelanjutan sehingga mahasiswa mampu memahami peran industri kreatif dan pariwisata sebagai instrumen diplomasi publik, peningkatan daya saing negara, dan promosi potensi daerah pada tingkat internasional. Rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah ini disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Pembelajaran ini dilaksanakan melalui 14 kali pertemuan dengan 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Penilaian terdiri dari 20% nilai UTS, 20% UAS, dan 60% berasal dari penugasan berbasis case method dan project based learning. Sehingga mahasiswa tidak hanya dinilai dari penguasaan konsep, tapi juga kemampuan berpikir kritis, analitis, kolaboratif, komunikatif, dan penyelesaian masalah. Dalam pendekatan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student center learning melalui contextual learning, case method, dan project based learning. Mahasiswa didorong untuk aktif berdiskusi, menganalisis berbagai studi kasus internasional, serta bekerja secara kolaboratif dalam menghasilkan solusi terhadap berbagai isu kontemporer di bidang industri kreatif dan pariwisata. Proses pembelajaran juga didukung melalui virtual class dengan laman vclass.unila.ac.id sehingga mahasiswa dapat belajar secara mandiri maupun berkolaborasi di luar jam perkuliahan. Video pembelajaran yang akan ditampilkan merupakan implementasi pembelajaran pada pertemuan ke-14 yang mengacu pada sub CPMK. Mahasiswa mampu menganalisis pariwisata sebagai instrumen peningkatan daya saing negara melalui kajian kebijakan dan posisinya dalam sistem pariwisata internasional. Pada pertemuan ini, mahasiswa menganalisis indikator daya saing pariwisata, posisi negara dalam hierarki destinasi dunia, inovasi, dan digitalisasi pariwisata, serta strategi kebijakan berbagai negara dalam meningkatkan daya saing pariwisata secara berkelanjutan. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memberikan analisis dan rekomendasi yang relevan bagi pengembangan pariwisata Indonesia. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya mengajak semua untuk menyaksikan video pembelajaran pada pertemuan 14 mata kuliah Industri Kreatif dan Pariwisata sebagai bagian dari implementasi rencana pembelajaran semester dalam mendukung pencapaian pembelajaran mahasiswa. Selamat siang adik-adik semuanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
Pun. Ya. Oke. Kayaknya dari suaranya di siang hari belum masih semangat, sehat. Empat atau semangat ya? Udah pada makan kan ya? Saya yakin udah makan, suaranya tinggi banget. Oke, karena dulu sudah siap, sudah ready untuk kuliah di siang hari ini di materi-materi tadi kata Rahmat. Mari kita berdoa kepercayaan masing-masing. Semoga kuliah hari ini berjalan lancar dan juga semakin banyak wawasan yang bisa kalian dapatkan. Amin. Berdoa, boleh. Doa selesai. Oke. Kita sekarang udah pertemuan ke-14, mendekati ke ujian semester. Nah, kita coba deh throwback kalau kata anak sekarang ya. Oke. Minggu lalu kan mempelajari sesuatu hal apa gitu? Ada yang masih kan? Oke, Rahmat, apa tuh, Mak? Oke, di sini ya. Jadi pada pertemuan yang lalu ya, yang saya tangkap dari penjelasan Yulia itu ketika pariwisata itu bisa sebagai soft power dari suatu negara. Nah, terus juga kan minggu lalu nyalamin tuh pas saya nanya itu kayak coba kau baca-baca kayak atau baca apa gitu. Saya itu udah baca nemu buku itu dari mantan kita ya, ada teman studi ya. Itu beliau itu menggunakan pariwisata kita sebagai daya tawar ke negara lain gitu. Jadi yang saya pelajaran itu pariwisata itu nggak sekedar kayak gunung cakep, laut cakep, enggak. Tapi gimana kita bisa menjadikan Indonesia sebagai pasar global kita. Oke, terima kasih. Ini banyak ajarin saya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, go up. Kalau misalkan dari dalam film tadi itu bahwasanya pariwisata bisa menjadi sebuah negara, namun di sisi lain juga pariwisata itu bisa berpengaruh ketika geopolitik sebuah negara itu sedang tidak stabil dan misalnya kalau misalnya kayak baru-baru ini kayak Taiwan sama Kamboja itu kan masih berkonflik, jadi situasi geopolitiknya sedang tidak stabil istilahnya. Jadi turis-turis internasional yang pengen ke Thailand itu setidaknya pikir dua kali nih kalau gua ke Thailand apakah gua aman gitu. Jadi income negara itu agak sedikit berbeda. Jadi bisa jadi ketika tersebut itu bisa ke Vietnam atau ke Indonesia gitu. Yes, oke, thank you Bro. Singkat ya, saya dua aja. Kalau semua satu ngomong, nggak selesai kita ya. Oke, adik-adik semua, karena minggu lalu kita bahas pariwisata itu people to people, soft power. Bagaimana geopolitik bisa mempengaruhi kondisi pariwisata suatu negara. Nah, hari ini kita akan membahas terkait daya saing pariwisatanya. Nah, pada daya saing pariwisata di sini, tapi saya harus juga ketahui bahwa kita akan mempelajari ataupun juga harapannya adik-adik mahasiswa itu bisa menganalisis pariwisata sebagai instrumen peningkatan daya saing negara melalui kajian kebijakan dan posisinya dalam sistem pariwisata internasional. Jadi, nah silakan nanti mulai imajinasi negara mana yang ingin dikunjungi atau mau main ke mana. Oke, pilihan saya. Kalau pilihan saya ada 3, tapi kalau misalkan di luar dari 3 itu boleh banget gitu ya. Oke, where will you go? Pilih. Siapa yang Thailand? Oh, juga yang ke Thailand. Siapa yang mau ke Marina? Singapura. Oke. Yang ke Bali? Nah, ini kita akan bahas juga bahwa ternyata harga tiket penerbangan itu sangat-sangat mempengaruhi keinginan seseorang ingin datang ke tempat wisata tersebut. Oke, ini ekonomi gitu kan. Oke, siapa yang tadi bilangnya mau ke Thailand? Ngapain ke Thailand? Setuju. Dia nyebut drifting, mau Justin gitu ya, kuliner. Kayaknya semuanya ada keinginan macam-macam ya. Ya nggak apa-apa, saya membolehkan Anda kalau mau kuliner, drifting dan lain sebagainya. Asal jangan operasi ya. Kalau cintai tubuhmu dengan baik. Kemudian pariwisata, kalau kalian nanti mau buka itu ada World Economic Forum, dia ada bahas terkait bahas ini, ada Economic Impact 2025, dia bahasnya ternyata GDP itu salah satu yang memberikan peranan paling besar dalam pariwisata. Jadi kalau kita tengok bahwa di tahun 2019
GDP itu ada 10,5% di setiap negara. Jadi kalau kita bilang GDP itu nggak hanya dari pariwisata kan, dari konteks mungkin apakah ekspor dan lain sebagainya, dan banyak macamnya. Dari sekian belasan yang bisa menjadi GDP, yang paling besar itu adalah si pariwisata. Jadi setiap tahun walaupun peningkatannya tidak signifikan, tapi semuanya itu pasti bilang di pariwisatanya. Karena pariwisata itu akan membuat ada hal yang secara direct ataupun indirect nanti akan membuat seseorang ataupun kita semua nantinya bisa memberikan tambahan GDP bagi setiap negara yang kita kunjungi. Contohnya, kalau direct travel and tourism contribution pasti ada akomodasi. Siapa yang mau tinggal di kendaraan kan kayaknya rasanya tidak nyaman. Pasti mencari penginapan kah, hotel atau yang lain. Nah, juga ada transportasi, entertain, dan atraksi. Jadi kalau lihat negara, banyak sekali sih negara itu yang pengen ngebuat kegiatan-kegiatan. Misalkan Singapura kemarin, dia bikin konser. Siapa yang mau datang ke Singapura? Cuma nonton konser doang. Nah itu termasuk kita bilang sebagai attraction atau entertainment. Jadi nggak selalu karena kita lihat datang ke tempat wisata itu karena sih natural resource-nya saja, tapi bisa juga karena event-event tertentu. Nah di dalamnya ada lagi industries, jadi ada accommodation service, food and beverage service, dan lain sebagainya, serta kamu akan spending. Nah, ini yang akan secara langsung mempengaruhi penambahan GDP dari sebuah negara. Tapi, kan nggak mungkin cuma hanya direct ya. Ada tambahan disadari bahwa ada yang namanya indirect travel and tourism contribution. Apa itu? Dimana dalam hal ini adalah ada orang yang biasanya melakukan investasi. Jadi investasinya apa? Ya mungkin kayak ngelihat kalau kita lihat di Lampung itu ada si daerah pesisir barat, kan ada pantai Tanjung Setia, setiap ada seasonnya bikin ini kan ya Kuipko yang buat si kalau lihat di sini tidak ada tahun gantung angka ya 2014, 2015 sampai dengan 2018. Hampir rata-rata ini kita lihat Indonesia. Hampir rata-rata Indonesia itu pada saat Januari rendah, naik ke Februari dia makin banyak, hampir sebanyak itu. Kemudian ke Maret mulai turun sampai Mei. Tapi mulai Juni ke Juli Agustus makin tinggi. Dan September makin turun. Makanya kok September makin turun. Padahal kan harusnya itu hari liburan. High season katanya. High season. Mahal kalau adik-adik bilangannya. Nah, di sini akhirnya semua orang mulai melihat bahwa semakin lama kalian pengen datang ke tempat itu, maka kalian semakin banyak mengeluarkan uang. Dan itu juga akhirnya berintegrasi dengan berapa lama kalian akan tinggal. Jadi kan kalaupun nanti akhirnya orang mau datang di bulan A, di bulan B, biasanya dia datang itu harus sudah mempersiapkan berapa lama sih dia mesti. Yang kayak minggu lalu kita bahas visa. Nah, negara bikin kebijakan visa deh, visa on arrival, visa yang mungkin cuma buat 1 bulan, ada visa juga yang dengan tenggat waktu. Dan itu akhirnya menjadi penghasilan bagi negara. Nah, dengan hal seperti ini, negara ataupun kalian, misalkan jadi pemimpin negara ya, siapa tahu kayaknya Rahmat tuh jadi penggantinya Ibu Menlu kan, Retno Marsudi. Ya jangan pilih saya, kan presiden yang pilih. Oke, jadi maka dari itu, kalau kita lihat akhirnya sebagai seorang pemimpin, kita akan lihat bahwa trennya seperti itu ya. Tren orang datang di tempat pariwisata. Oke. Kalau konsep kita ada punya 3, siapa yang nggak pernah dengar 3 konsep? Sudah dengar. Apa? Kalau udah dengar apa? Oke, apa? Saya udah. Oke.
Ini apa yang mana? Aku mau yang pertama dong, absolute advantage. Oke, absolute advantage. Jadi sejauh pemahaman aku, absolute advantage atau keuntungan yang absolut itu merupakan suatu keuntungan yang dimiliki suatu negara atau daerah dalam wilayah pariwisata atau industri. Dan sebagai contoh, misalkan Indonesia yang kaya akan alamnya atau kebudayaan yang memiliki berbagai macam nilai atau budaya, satunya adalah batik yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Jadi menjadi keuntungan absolut dan juga ada rendang kita. Jadi itu menjadi keuntungan yang absolut buat kita. Gitu. Yes. Jadi sesuatu hal yang negara kita miliki di tempat lain belum tentu punya. Komoditi boleh. Jadi memang berkaitan dengan hal tersebut. Tadi dibilang si siapa? Adina bahwa ada rendang, ada mungkin batik gitu. Walaupun mungkin ya kita kalau lihat industri makin mulai banyak juga yang bisa mereplikasi kalau kita bilang. Kita cover, tapi akhirnya mulai banyak juga orang yang datang karena comparative advantage. Saling tengok-tengok. Apa comparative advantage? Maybe you can read this concept and yang Dibandingkan dengan keindahan. boleh. Saya jadi paranormal. Oke. Jadi kalau yang saya pahamin ya dari komparatif ini, kan tadi kalau absolut kan kayak ini udah absolut, kalau kayak batik rendang hanya di Indonesia. Sedangkan dari komparatif ini, anggaplah Indonesia dan Malaysia itu punya satu hal yang sama kualitas. Kita anggap durian deh. Cuman anggaplah Indonesia itu punya kualitas yang lebih tinggi, tapi harganya juga lebih terjangkau. Jadi bagi para konsumen dan para wisatawan yang dari harus digedein, kasihan kalian datang. Jangan katakan saya juga sekarang suka kasihan. Oke, ini ada dua model yang bisa dipakai untuk membahas daya saingnya pariwisata. Jadi ada dua, satu ini adalah Five Forces dan sama-sama punyanya Michael Porter. Jadi kalau ini kita bahas Five Forces dulu. Dari Five Forces kita punya model Diamond Porters. Jadi ada Five Forces dan juga model Diamond Porter. Nah, kalau di Five Forces ini, kalau kalian lihat dia dari rivalry among existing competitors, di mana setiap orang itu saling bersaing untuk bisa mendapatkan keuntungan ya. Tapi ternyata ada tekanan-tekanan yang hadir. Jadi bahwa tekanan-tekanan itu hadir dari berbagai hal, yaitu dari threat of new entrants, jadi di mana mungkin ada negara baru sebagai pusat wisata baru yang muncul, atau kalau kita bilang di mana ada bargaining power of buyer. Di sini kalian tadi bilang tiketnya mahal. Nah ini di sini tekanan bahwa si pembeli itu bisa memikirkan bahwa kalian mau lihat itu kayaknya nggak banyak ulasan bagusnya, atau kalau kita lihat orangnya kayaknya menarik nggak ya tempatnya. Jadi semuanya itu dari perspektif pembeli atau wisatawan yang ingin mendatangi suatu tempat wisata. Nah, tekanan ini seringkali juga berkaitan dengan bandaranya ada nggak ya? Infrastrukturnya ada nggak? Atau kalau nggak ternyata infrastrukturnya nggak ada. Jalannya bagus nggak? Jangan agak ini ya. Jadi memang akhirnya banyak juga. Nah, ini saya sempat buka-buka kalian ada namanya TTDI, Travel Tourism Development Index. Nah, dari TTDI ini muncul ada 5 dimensi, enabling environment, kemudian travel and tourism policy and enabling condition, ada infrastruktur dan service,
in society and in sustainability. Semua hal itu bisa saat ini ada di 5 dimensi tersebut. Dan dari 5 dimensi tersebut ada 17 faktor. Yang dihitung ini ya, 1, 2, 3, ada 17 faktor. Macam-macam tuh habis itu. Nah, kemudian dari 17 faktor turun menjadi 102. Kita coba, saya punya orangnya ada ya, semua orangnya di sini. Sambil kita main, kita bingung. Saya mau gini. Oke, kalian nanti bisa buka kalau mau bikin penelitian ataupun skripsi terkait ini ya. Ada namanya World Economic Forum website-nya. Nah, di sini yang baru hadir mungkin jangan ditanya. Harapannya tadi kalau kita bisa lihat kesimpulannya, sama kita coba catat bahwa TDI adalah sebagai alat ukur. Tapi bagaimana kalian mau menganalisis ukuran ini? Anda bisa pakai si five foxes ataupun juga diamond control. Jadi tinggal lihat apakah kalian melihat kondisi eksternal dari si industri, apakah si perusahaan itu pakai five foxes. Karena kalian melihat 5 kata. Tapi kalau kalian pengen lihat daya saing, maka kalian lihat punyanya si diamond control model. Di sana dia melihat bahwa yang bisa kalian analisis adalah si negaranya, karena kita akan analyze bagian dari si internal ataupun eksternal dari negara. Kalau si tadi lebih ke five foxes lebih ke si eksternal, tapi industri. Kalau si diamond quadrant dia lebih ke internal dan eksternal negara. Gitu ya. Dan harapannya kalian nanti bisa coba kembangkan dan menganalisis ataupun membuat makalah nantinya dengan penggunaan alat ataupun juga website yang bisa membuat kalian tahu banyak hal. Kalau biasanya kita pakai si WordPress, ini bisa pakai si World Economic Forum. Yes, itu. Ini tadi yang sempat kita cek dari si website, dan ini yang saya coba lihat bahwa ada si TTCI si Indonesia ataupun gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Rahmat, nanya apa Rahmat? Oke, ya. Masih terkait materi kita. Bagaimana pariwisata bisa menjadi daya tawar gitu kan? Nah, cuman kalau kita ngomong daya tawar negara itu, kita juga bakal ikut sistem regional. Nah, mumpung nih, kita Lampung gitu ya. Dan turisme di Lampung itu termasuk yang oke, karena dia ada 9 di nasional. Itu gimana sih kami sebagai mahasiswa ketika kedepannya memperbanyak sosial, tanpa PKM, atau program pribadi, itu bisa lah. Nanti bagaimana persentase regional di Lampung itu bisa jadi daya tawar ke internasional. Oke, tadi kita sempat bahas bahwa bagaimana mengukur keberhasilan dari si pariwisata. Yes. Cara mengukurnya sederhana. Lihat okupansinya, lihat si spendingnya, lihat juga length of day-nya dan arrival-nya kapan. Nah, kalau kita arrival, maka mungkin kalau anak menjadi usaha wisata gitu kan di Lampung, coba anak lihat dan coba tengok kedatangan wisatawan. Apakah ada di bulan berapa? Kalau misalkan bulan yang ada di bulan awal tahun mungkin atau akhir tahun, tapi di tengahnya kosong, maka kamu bisa bikin strategi baru. Untuk bikin event kah mungkin, atau untuk bikin kegiatan-kegiatan yang akhirnya membuat orang lain tertarik untuk datang. Dan nanti akhirnya bisa spending di tempat kalian. Gitu. Jadi cek dulu kedatangannya ada di bulan apa. Ini kalau kita mau memprediksikan bahwa kita akan mendapatkan secara ekonomi keuntungan di bulan-bulan apa, maka kita cek dulu datanya. Makanya statistikanya dipakai. Statistika toolsnya coba di elaborate, nanti kalian bisa lihat seperti apa, nanti ya bisa juga bikin prediksi. Prediksi itu yang akhirnya membuat kalian harus membuat suatu kegiatan baru, event atau entertainment kalau kita bilang. Kalau negara-negara seperti Singapura, dia tahu bahwa dia negara yang kalau dikunjungi pada saat kapan, akhirnya dia bikin orang mau datang, ya konser, apakah mau K-pop, ataupun juga boys girl gitu kan, boys band. Mungkin ada lagi ada lagi yang mau tanya? Jihad. Tadi kan sepertinya itu dari kalau misalnya penerbangan domestik itu mahal. Oke. Dari yang misalnya kalau negeri itu lebih murah daripada ke dalam negeri sendiri. Nah itu tuh apa sih faktor yang menyebabkan penerbangan dalam negeri itu lebih mahal gitu? Oke. Jadi kalau kita menerapkan ke luar negeri lebih murah gitu kan. Ini coba tanya ke maskapai penerbangan. Tapi yang pasti sebetulnya itu kalau kita lihat adalah berapa banyak yang menggunakan. I'm so sorry to say,
Mungkin kalau zaman dulu banyak yang nggak mau ke Papua, kalau mahal banget. Tapi kalau dilihat Raja Ampat segitu indah. Gitu. Nah, masalahnya adalah bahwa tiketnya ke Papua mungkin lebih mahal dibanding tiket ke Malaysia atau Singapura. Ya kan, pun juga orang yang mendatangkan Papua nya berapa banyak. Maskapai penerbangan juga pasti akan lihat dong berapa untuk pulang perginya. Apakah nanti kalau misalkan habis ngantar adakah yang pulang? Betul. Jadi kan nggak mungkin kita misalkan mau nganterin aja 10 orang sampai sana, ya kan habis di bahan bakar dan lain sebagainya. Makanya kenapa jujur nih kalau mas harus lihat dulu konsumennya. Apakah makin banyak konsumen yang hadir ataupun mau datang ke sana? Kalau keluar negeri masih banyak. Ke Singapura, ke Thailand, ke Malaysia, ke mana, paling nggak masih dikit. Vietnam juga bagus. Vietnam juga masih banyak. Tapi pun juga bisa dilihat. Kalau Anda lihat maskapai penerbangan ataupun juga website-website yang bikin ini, dia akan lihat ada high seasonnya di mana. Makanya kalau misalkan suatu negara bikin strategi baru, ada konser ataupun apa gitu buat menarik wisatawan, disitulah akhirnya si maskapai penerbangan harus bikin strategi baru juga untuk membuat dia tetap mengalami keuntungan. Itu ya dari saya. Oke adik-adik, tadi seperti yang saya sudah simpulkan, tinggal mau pakai alat analisisnya apa, mau pakai model yang mana, atau mau untuk berhasilnya seperti apa, dan alat ukurnya sudah ada di website yang kalian mau kunjungi, gitu ya. Terima kasih banyak. Semoga sudah belajar dari sains pariwisata. Berarti nanti kalau harusnya Anda sebagai mahasiswa punya daya saing sendiri. Calon Bapak Menlu, calon investor ekonomi. Jadi semuanya paling tiga punya keinginan ataupun cita-cita yang cukup tinggi. Oke, tapi harus punya tadi daya saing. Value yang ada itu. Ya mungkin siapa tahu kalau guru sama Mumtazah mau jalan pakai kano kan sampai ke Taiwan. Kata-kata ataupun pelabuhan. Oke, terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa di minggu depan. Minggu depan kita kalau tidak salah, kalau sesuai RPS kita akan bahas mengenai minggu depan kita akan bahas nation brand, city brand, dan tourism brand. Oke, sampai jumpa. See you, bye-bye. Sekian video pembelajaran mata kuliah Industri Kreatif dan Pariwisata yang berbasis Student Center Learning demi tercapainya profil lulusan Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga metode yang telah saya terapkan dapat terus memotivasi mahasiswa untuk berpikir kreatif, kritis, dan mandiri. Terima kasih kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi Universitas Lampung, rekan sejawat dan mahasiswa, serta tim penilai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.